Oh, lari. Yuk. Materinya tentang apa? Bab satunya materi tentang apa? Yang kencang dong. Kasih tahu materinya tentang. Ya. Siapa aja yang ini? Coba. Oh ya. Pelajaran ini adalah menjelaskan arti dan kedudukan anak yatim dalam Islam, membaca dan memahami isi surah Al-Maun, menyebutkan kandungan nilai dalam surah Al-Maun, menunjukkan sikap dan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Pengertian anak yatim adalah Kurang kencang. Yang kencang biarkan. Sikap terhadap Berdiri. anak yatim. Ica duduk. Tidak berkata kasar atau menghardik anak yatim. Mm-mm. Memberikan perhatian dan bantuan pada mereka. Menyantuni kebutuhan dan pendidikannya. Mendoakan kebaikan dan masa depan yang cerah untuknya. Ya, lanjut kepada Alipia gitu. Lanjut kepada Alipia. Oke. Yang kencang, yang kencang. Surah Maun surah ke-107 dalam Al-Quran dari riwayat termasuk Dengerin. surah Makkiyah. Nanti tanggapin materi yang udah disampaikan. Kalian bertanya. Nanti itu. Sesi berikutnya yaitu pertanyaan. Sesi bertanya. Siapakah ada yang mau bertanya gitu? Bacaan surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Semoga kamu orang-orang yang menciptakan banyak, maka itulah orang yang menghadirkan yatim dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan memberi bantuan. Kita diperintah untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim. Jadi kita harus peduli dan membantu fakir miskin. Sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Siap dan sungkan menolong adalah perbuatan tercela. Sesi berikutnya adalah sesi pertanyaan. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ibadah harus dilakukan dengan ikhlas dan Pertanyaannya tulis ya. sungguh-sungguh. Orang menerima wajib peduli kepada anak yatim seperti yatim. Kemudian sikap mulia dan halal dalam beribadah. Kepedulian sosial adalah bagian penting dari ajaran Islam. Cukup sekian pembacaan materi. Dilanjut ya, terus kemudian sesi pertanyaan. Yuk. Sesi. Sekian dari kami. Terima kasih. Yang kencang. Yang kencang. Sekian dari kami. Terima kasih. Selanjutnya adalah sesi bertanya. Adakah yang mau bertanya? Ayo, adakah yang mau bertanya? Yo, dari kelompok berapa? Kelompok 3. 1. Yo. Yo, ya, berdiri. Yang kencang. Bagaimana cara menyayangi anak Tulis. Siapa yang mencatat? Tuh, pertanyaan dari Aura. Catat pertanyaannya. Atau kasih aja nanti. Ya, coba banyak. Bagaimana cara menyayangi anak yatim? Bagaimana cara menyayangi anak yatim? Oh, coba jawab. Tolong siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara menyayangi anak yatim? Yo. Ayo. Bantuan kepada mereka. Menyantuni kebutuhan dan pendidikan. Pahamin tuh, Aura, kelompok 1. Doakan kebaikan dan masa depan yang cerah untuknya. Gimana? Jawaban dari Abang Samir kira-kira cocok enggak?
Cocok. Cocok. Apa tadi emang? Ayo. Kan ini bagaimana? Oh, ada satu lagi. Apa arti dari enggan? Apa arti dari enggan? Tidak katanya. Gimana? Cocok nggak? Cocok. Cocok. Jadi maksudnya apa tadi? Tadi yang pertama, pertanyaan pertama. Bagaimana cara menyayangi? Kurang, coba diperjelas lagi. Bagaimana cara menyayangi anak yatim? Kurang kencang. Memberikan perhatian dan bantuan kepada mereka, menyantuni kebutuhan dan pendidikannya, mendoakan kebaikan dan masa depan yang cerah untuknya. Ya, gimana? Apa tadi? Tadi apa? Jangan kasih pertanyaan doang, tapi paham nggak jawabannya? Menyayangi, menyantuni, kasih perhatian, mendoakan. Karena anak yatim butuh perlindungan. Karena seorang yang melindungi seorang ayah itu sudah tiada ada. Paham ya? Oke, pertanyaan ada lagi, Cum? Ada lagi yang belum bertanya? Ayo. Ya, tiap kelompok harus ngadain pertanyaan ya. Melayangkan pertanyaan. Ayo, Hamzah, yuk. Ya, berdiri Hamzah. Berani harus berani. Bertanya. Yo, tuh bertanya. Apa Tanggapin. apa arti dari ayat kelima? Apa arti dari ayat kelima? Ya, tolong dijelaskan katanya. Ayat kelima saja katanya. Itu Orang yang lalai terhadap sholatnya. Coba jelasin maksudnya apa tuh? Ya, coba jelasin. Maksud orang yang lalai itu maksudnya gimana? Ayo diperjelas. Ya, itu kan hanya sebatas membaca, mengartikan, memaknai. Yang lalai itu maksudnya apa gitu? Orang yang Tuh, dengerin. orang yang telah melakukan ibadah atau sholat. Tapi dikerjakan gitu. Sholat itu dikerjakan, cuma dia di entar-entar. Oh, dinanti-nanti. Tidak tepat pada waktu. Oh, nah itu termasuk orang yang mendustakan. Betul. Oh, kira-kira puas nggak? Oh, jawaban dari Bang Samir. Hah? Benar. Oke, puas ya? Oke. Ada lagi? Enggak, aduh ini apa nih ya? Ada lagi pertanyaan? Apa? Coba Galuh yang baca. Apa arti dari ayat ketiga? Bukan membaca tapi memaknai dari ayat ketiga. Ayo, coba jangan Bang Samir terus dong. Ayo, Bang Al juga nih, Bang Al. Ya, atau Mbak Alipia. Teteh ini, Teteh Ica. Ini kan orang Sunda, Teh Ica. Ayo, coba. Maulana, gimana? Katanya tolong artikan ya dari ayat 3. Yang kencang coba. Yang lain? Dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Maksudnya apa? Tidak mengajak atau tidak menganjurkan seseorang memberi makan terhadap orang miskin. Maksudnya apa? Oh, yang presentasi nggak tahu, harus sudah siap. Ayo, maksudnya apa? Karena Ica tahu. Iya, maksudnya apa? Orang yang tidak mau membantu, orang yang mencegah, orang yang mau berbuat baik, gitu ya. Ya, jadi orang yang mencegah, tadi katanya orang yang nggak mau membantu orang dalam memberikan makanan terhadap orang miskin. Kira-kira gimana? Nah, ya, oke, terus lanjutkan. Lagi. Dah, dua aja. Nah, kelompok
Mana lagi ini? Siap ya. Yuk, Rafiq. Apa yang terjadi ketika mengambil hak anak yatim? Ya. Dampaknya apa sih kalau seseorang mengambil hak anak yatim? Hidupnya akan susah. Tidak masuk surga. Ya. Mendapatkan dosa. Ya. Jadi emang surga neraka itu ketentuan Allah ya. Maksudnya mau anak yatim atau tidak pun anak yatim mengambil hak orang itu atau makhluk itu nggak boleh kan? Apalagi ini anak yatim, dosanya lebih berat ya itu. Ya intinya mengambil hak orang itu nggak boleh. Satu yang pasti mendapatkan dosa. Kedua akan mengalami yang namanya suatu hukum alam. Dia menyiksa orang nanti juga akan disiksa orang. Ibu nih anak-anaknya nih. Anaknya siapa nih Bu? Ngobrol terus nih Bu. Ini mama kalian lihat. Ayo terus lanjutkan. Ada lagi yang bertanya kelompok? Jen mau nanya. Ayo bertanya. Jen mau nanya. Habis. Pokoknya yang bertanya itu nilai plus bagi pakar kelompoknya. Jen mau nanya. Dua pertanyaan, satu pertanyaan. Ya, yang lantang. Apa arti? Udah ditanyakan. Ya. Ya, apa yang dimaksud dengan mendustakan agama? Coba jelasin. Ada yang belum paham katanya. Yang kencang. Melalaikan sholat. Orang yang melalaikan sholat. Coba kali kamu nih kelompok nih yang melontarkan pertanyaan, ya kamu dengerin. Itu bagian dari toleransi, menghormati dan menghargai mana yang sedang berbicara. Kan kamu yang bertanya, dipahami itu. Ayo. Tadi orang yang melalaikan sholat, terus orang yang menghardik anak yatim, berbuat ria, enggan memberi bantuan, mencegah orang yang memberikan makanan terhadap orang miskin. Maksud mendustakan agama itu apa gitu maksudnya? Itu kan bagian-bagian yang mendustakan agama. Maksudnya mendustakan agama itu apa? Dusta itu apa? Ini kan kazab itu berbohong. Ya. Maksudnya apa? Orang yang mendustakan agama. Orang munafik. Ya. Apa itu munafik? Orang yang bermuka dua. Nyatanya menyatakan dirinya Islam tapi mengerjakan sesuatu yang perintahkan oleh Allah tapi dia bermalas-malasan. Sesuatu yang dilarang dia kerjakan karena di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa yang dilihat oleh Allah. Pahamin? Ya, karena takwa itu apa artinya? Apa Mir? Takwa itu apa? Cak? Yang lain? Gas? Menjalankan perintah dan menjauhi Allah. Itu ya. Oke, coba tutup. Cak. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplusnya dong. Luar biasa kelompok Ika dan kawan-kawan. Terima kasih atas waktunya dan pemikirannya yang luar biasa. Oke, terima kasih.